Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul perancangan animasi kipas 3D bergerak sederhana dengan menggunakan OpenGL. Saya sendiri Farisandi Rifka Egy dengan NIM 190100063. Di bawahnya ada teman saya Muhammad Rafiq Idisma 190100049. Hardika Dimur Prasetyo 190100058 dan Jonathan Christian 190100066 dengan dosen pengampu kami yaitu Safrizal STMM.Com. Grafik komputer. Grafik komputer adalah bagian ilmu komputer yang berkaitan dengan pembuatan dan manipulasi gambar visual secara digital. Bentuk sederhana dari grafik komputer adalah grafik komputer 2D yang kemudian berkembang menjadi 3D. Pemrosesan citra, image processing, dan pengenalan pola atau disebut pattern recognition. OpenGL yaitu Open Graphic Library adalah standar API yang dapat digunakan untuk membuat aplikasi berbasis grafik, baik 2D maupun 3D. Untuk dapat membuat konsep windowing pada OpenGL, kita memerlukan tool tertentu yang kita gunakan kali ini adalah Glut. Dipilih karena di dalamnya terdapat banyak fungsi yang dapat dipakai untuk pembuatan aplikasi Windows. Di samping itu, Glut juga bersifat independen terhadap sistem operasi, sehingga kita tidak perlu repot-repot untuk mengubah kode-kode program jika diterapkan pada sistem operasi yang berbeda. Di dalam bab 1 pendahuluan, ada Digital Image Processing, Computer Graphic, Analisis, dan Komputer. Telah dikembangkan dan diaplikasikan dengan mengesan selama beberapa dekade, khususnya teknologi visual 3D. Telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, misalnya dengan diciptakan teknologi motion capture, menggerakkan objek 3D menjadi lebih mudah, membuat animasi ekspresi wajah menjadi lebih mudah dan akurat. Rumusan masalah di sini ada bagaimana cara merancang animasi 3D kipas bergerak sederhana menggunakan OpenGL. Tujuannya, dalam merancang animasi 3D bergerak sederhana dengan menggunakan OpenGL, manfaat memberikan simulasi animasi 3D bergerak sederhana dengan menggunakan OpenGL. Bab 2, landasan teori, yaitu ada sistem koordinat. Sistem koordinat menggunakan koordinat Cartesian, mereferensikan posisi koordinat pada kuadrat pertama dari 2 dimensi. Yang menjadi titik acuan dari koordinat ini adalah pada sudut di kiri bawah. Sedangkan koordinat yang dipakai pada layar adalah juga koordinat Cartesian. Hanya saja titik acuan dari koordinat pada layar berada pada sudut kiri atas. Nilai untuk koordinat horizontal dari kedua sistem ini adalah sama, dan untuk membalik nilai Y dikonversikan ke nilai Y yang sebenarnya yang dimulai dari bawah dengan menggunakan rumus Y sama dengan Y max dikurang Y invert. Kemudian ada OpenGL. OpenGL adalah Open Graphic Library, yaitu standar API yang dapat digunakan untuk membuat aplikasi berbasis grafik, baik 2 dimensi, 2D, maupun 3 dimensi atau 3D. OpenGL ini bersifat cross-platform, artinya dapat dijalankan pada berbagai platform sistem operasi yang ada pada saat ini. Kemudian yaitu konsep tekstur. Yang pertama yaitu pemetaan tekstur adalah suatu detail pada objek yang dengan pemetakan suatu pola ke dalam geometris dari objek yang didefinisikan. Pola tekstur berisi nilai-nilai warna atau suatu prosedur yang mengubah warna objek. Metode ini untuk menambah detail objek pada layar yang biasa dikenal dengan texture mapping atau pattern mapping. Spesifikasi suatu koordinat tekstur yang mempunyai range nilai dari 0 sampai 1.0. Kemudian kedua yaitu tekstur pada suatu permukaan benda atau objek dengan pola warna berbentuk segi 4, dan posisi tekstur ini pada suatu permukaan berbentuk koordinat 2 dimensi. Spesifikasi dari masing-masing warna pada pola tekstur disimpan pada suatu array yang terdiri dari 3 komponen array. Kemudian ada Glut atau GL Utility Toolkit. Glut merupakan pengembangan dari OpenGL. Glut menyediakan interface untuk manajemen window, menu, dan peralatan input seperti keyboard dan mouse.
Kemudian GLUT juga menyediakan fungsi otomatis untuk menggambar objek primitif seperti garis, lingkaran, titik, persegi. Objek tiga dimensi wire atau kerangka maupun yang solid seperti cup atau kubus, sphere, bola, dan tripod atau poci teh, kon, kerucut, torus, dan lain-lain. Bab 3, metodologi. Perancangan sistem. Secara umum, proses untuk menghasilkan visualisasi dan animasi tiga dimensi dari suatu kasus simulasi adalah dengan cara membangun model-model objek 3D di sebuah software 3D authoring. Menganimasikan menggunakan metode keyframe atau motion capture sesuai data atau parameter simulasi yang ada. Merender menjadi gambar atau video. Inisialisasi awal. Inti dari tahapan ini adalah mengatur viewport dan perspektif untuk menampilkan objek ke dalam layar monitor. Viewport adalah besarnya layar monitor atau image yang dipakai untuk menampilkan objek, sedangkan perspektif yang dimaksud adalah pengaturan sumbu Z dalam penampilan objek 3D. Sehingga user dapat melihat objek seolah-olah dalam bidang 3D. Koneksi awal dengan library OpenGL, koneksi ini dilakukan supaya fungsi-fungsi yang disediakan OpenGL dapat digunakan. Lanjutnya, berikut hasil rancangan awal OpenGL kipas angin. Oke. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Cara kerja OpenGL. OpenGL lebih mengarah pada sebuah deskriptif API grafis untuk mendeskripsikan scene dan bagaimana penampilannya. Programmer lebih tahu untuk menentukan hal-hal yang dibutuhkan untuk menghasilkan efek yang diinginkan. Langkah tersebut termasuk memanggil banyak perintah OpenGL. Perintah tersebut digunakan untuk menggambarkan grafis primitif seperti titik, garis, dan poligon dalam 3 dimensi. OpenGL mendukung lighting, shading, tekstur, mapping, blending, transparansi, dan banyak kemampuan efek khusus lainnya. Pembuatan objek. Di dalam OpenGL, pembuatan objek dilakukan dengan titik-titik 3 dimensi. Dengan mode GL Quartz, maka otomatis setiap 4 titik digambar menjadi sebuah bidang segi 4. Sedangkan mode GL Line, maka setiap 2 titik digambar menjadi sebuah garis. Di dalam tahap ini, setiap garis atau bidang juga harus diatur warnanya. Fungsi yang digunakan GL Color 3F, GL Color 3F, contohnya 1.0, 0.0, 0.0, 0.0. Contoh di atas menghasilkan warna merah, karena dalam pewarnaan OpenGL menggunakan format RGB. Satu, GLUT init window size. Fungsi ini untuk membuat window yang akan digunakan untuk menampilkan objek-objek 3 dimensi. Format fungsi ini adalah void GLUT init window size, init width, init height. Void GLUT init window size, contohnya 500,350. Width adalah lebar dari window yang akan dibuat dalam pixel. Sedangkan height adalah tinggi dari window dalam pixel. Kedua, GLUT init fungsi untuk memberi tahu Microsoft Visual Code Plus bahwa OpenGL library dipakai pada program. Format fungsi ini adalah void GLUT init dalam kurung init bintang argcp atau argumen, char karakter bintang-bintang argumen. Argumen dan argcp dan argf adalah parameter identik yang dipakai oleh fungsi main pada C++. Jadi pastikan bahwa parameter ini sama dengan parameter yang ada fungsi main pada setiap program grafik 3D. 3. GLUT init display mode. Fungsi yang dipakai untuk menginisialisasi model dari tampilan atau display mode yang mempunyai format void GLUT init display mode atau unsigned in mode. Variabel mode diisi dengan GLUT double, GLUT RGB, GLUT depth. Pilihan untuk variabel mode amat sangat bervariasi.
tetapi program hanya akan menggunakan 3 kombinasi di atas. Glut double berarti menggunakan buffer pada Windows sebesar 2 kali. Glut RGB menggunakan red, green, blue, alpha untuk pewarnaan. Glut depth berarti menggunakan depth buffer agar objek 3D yang ditampilkan akan terlihat lebih nyata. Untuk mengkombinasikan variabel mode yang dipakai gunakan garis vertikal. 4. Glut create window. Fungsi ini dipakai untuk membuat atau meng-create window. Mempunyai format sebagai berikut. In glut create window, dalam kurung char bintang name. Name adalah nama dari window yang akan dibuat. Dengan memakai 4 fungsi tersebut, maka telah berhasil melakukan inisialisasi pada OpenGL. Ini adalah flowchart-nya. Dimulai dari menekan tombol on atau off untuk memasukkan inputnya, mendeteksi apakah tombol on atau off. Jika iya, maka kipas angin akan on. Jika tidak, kipas angin akan off. Hasil simulasi. Aplikasi pembuatan berupa simulasi kipas angin dengan melakukan beberapa pembentukan objek-objek seperti baling-baling, batang penyangga kipas angin, tombol on-off, jaring penutup baling-baling, kemudian semuanya dijadikan satu bagian kipas angin. Ini adalah contoh. Nah, ini jika kita run, maka hasilnya akan seperti ini. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.